501 pendapat berbeda. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Naypyidaw adalah kota baru yang dibangun khusus bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Yangon ke sini. Infrastrukturnya sangat tidak memadai dan sering disebut sebagai kota terakhir yang memiliki internet. Namun, ada lebih dari 100.000 orang yang menyaksikan pertempuran tersebut. Oleh karena itu, sekeras apapun Myanmar berusaha, mereka tidak dapat menutupi berita tersebut. Bukan hanya warga Myanmar yang menyaksikan kejadian tersebut, tetapi juga beberapa ratus turis dan banyak jurnalis. Para turis dan jurnalis ini berada di luar kendali pemerintah dan mereka dapat mengunggah gambar atau video yang mereka ambil selama pertempuran ke internet dan membagikannya kepada dunia. Meskipun gambar dan rekamannya buram, ini adalah pertama kalinya dunia melihat Chen Fan beraksi. Gambar-gambar ini pertama kali muncul di platform media sosial populer seperti Facebook dan Twitter. OMG, apa yang kulihat? Garis miring terbalik petik 2. Apakah dia seorang bijak, atau seorang iblis? Semacam makhluk mistik dari zaman kuno. Apapun itu gila. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Lihat ini nyata. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Asap gelap keluar dari gunung dan kemudian cahaya biru terbang ke langit. Keduanya tampak berkelahi. Saya pikir mereka adalah musuh. Pada akhirnya, orang dalam cahaya biru memenangkan pertempuran. Garis miring terbalik petik 2. Banyak wisatawan yang tidak memiliki lensa profesional untuk mengambil gambar sejauh ini di angkasa, namun mereka dengan bersemangat membagikan foto buram yang mereka ambil dengan ponsel. Postingan mereka dengan cepat mendapat banyak balasan, beberapa dari teman mereka, dan yang lainnya dari orang asing. Ani, Myanmar membuatmu percaya takhayul. Saya pikir kamu seorang ateis, kata seseorang. Orang lain lebih lugas dalam menyuarakan kecurigaan mereka. Kualitas gambar-gambar ini sangat buruk sehingga gambar-gambar ini tidak dapat membuktikan apapun. Kita bisa melihat apa saja, roh, dewa, dan bahkan alien. Saya pernah melihat gambar alien, dan saya pikir itu adalah gambar alien, nyata sampai pacarku memberitahuku bahwa itu hanya tipuan. Astaga, aku tidak percaya betapa bodohnya aku. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hanya sapuan cahaya biru dan sedikit asap. Apa yang membuatmu berpikir ini pertarungan antar dewa? Mereka terlihat bagiku seperti kembang api. Garis miring terbalik petik 2. Kebanyakan orang menganggap cerita itu tidak masuk akal. Orang-orang sudah bosan dengan berita palsu. Mereka sering melihat berita utama seperti ini. Jejak naga ditemukan, klik untuk mengetahui lebih lanjut. Dewa XX melakukan keajaiban di XXX, klik untuk menerima berkah. Yesus dilahirkan kembali, klik untuk menjadi yang rasul baru. Garis miring terbalik petik 2. Di zaman sekarang ini, bahkan gambar palsu yang dibuat oleh CG terlihat lebih meyakinkan daripada gambar berbintik dan rekaman kamera yang goyah. Turis ini berusaha meyakinkan yang lain, tetapi tidak berhasil. Beberapa jam kemudian, seseorang berkata, saya mendengar berita bahwa perang telah pecah di Myanmar. Mungkinkah itu kudeta militer? Garis miring terbalik petik 2. Saat gambar ini pertama kali muncul di internet, mereka diabaikan oleh publik. Namun, segalanya berubah setelah seseorang bernama Wegener terlibat. Wegener adalah seorang penjelajah Norwegia yang terkenal. Dia memiliki blog pariwisata tempat dia memposting cerita selama perjalanannya untuk dibagikan kepada dunia. Seiring berjalannya waktu, ia dan blognya menjadi terkenal di kalangan traveler dan memiliki banyak penggemar di internet. Ini hari yang tidak biasa. Garis miring terbalik petik 2. Saya meninggalkan Yangon dan tiba di Naypyidaw. Ini adalah kota yang mengerikan. Berantakan dan dikelola dengan buruk. Ponsel mulai menjadi barang populer di sini dan hanya hotel-hotel mahal yang memiliki akses internet. Ponsel saya tagihan telepon bulan ini tidak akan membuatku bahagia. Garis miring terbalik petik 2. Demikianlah entry jurnal pertama di blognya ketika ia tiba di Naypyidaw. Komentar di bawah menyarankan agar dia tidak tinggal terlalu lama di Naypyidaw karena sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Karena ini adalah kota baru, kota ini tidak memiliki daya tarik wisata seperti desa kuno atau reruntuhan kuil. Namun, entry jurnal keduanya telah menarik minat semua orang. OMG, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak tentara di Naypyidaw?
Mereka telah mengepung kota, saya dapat melihat tentara bersenjata, tank, dan bahkan jet tempur. Apakah akan ada kudeta militer lagi? Wegener juga menambahkan beberapa gambar yang diambilnya di postingannya. Dalam gambar tersebut, tentara Myanmar yang bersenjata lengkap duduk di kendaraan lapis baja dan berkumpul di luar kota. Beberapa gambar menunjukkan jet tempur terbang dekat dengan tanah seolah sedang mengamati daratan. Semua prajurit dalam gambar itu memasang ekspresi muram dan serius di wajah mereka. OMG, ada helikopter dan jet tempur. Garis miring terbalik petik 2. Wegener yang terhormat, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk meninggalkan negara ini. Terlalu berbahaya di sana. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Myanmar adalah salah satu negara termiskin di dunia, dan rata-rata mereka melakukan satu kudeta militer setiap 3 tahun. Itu bukan tempat yang baik untuk turis seperti Wegener. Saya benar-benar bersimpati padanya. Garis miring terbalik petik 2. Komentar mengalir begitu Wegener memposting foto-foto itu. Banyak orang mendesak Wegener untuk meninggalkan kota untuk menghindari kerusakan tambahan. Tidak, saya tidak akan pergi. Garis miring terbalik petik 2. Wegener menjawab di bagian komentar dan terus memposting pembaruan. Pasukannya berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berkumpul di luar Naypyidaw. Saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi. Saya bisa mendengarnya sekarang. Mereka menembakkan senjata dan meriam. Suaranya sangat keras. Saya sungguh berharap Garda Nasional dapat menangkis para pemberontak dan menghentikan mereka di luar kota. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Aneh, penembakan berhenti. Apakah perang sudah berakhir? Suara apa itu? Itu, kedengarannya seperti suara Cina. Saya tidak mengerti Cina, OMG. Apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menonton siaran langsungnya dengan penuh perhatian. Setiap komentar Wegener mendapat ratusan balasan. Lagi pula, sangat jarang menyaksikan kudeta militer berlangsung secara langsung. Namun, setelah Wegener mengirimkan update ketiga, dia terdiam. Di mana pembaruannya? Garis miring terbalik petik 2. Wegener yang terhormat, apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Tolong perbarui, kalau tidak saya akan terkena serangan jantung. Garis miring terbalik petik 2. Komentar segera mencapai ribuan. Beberapa menit kemudian, Wegener akhirnya memposting pembaruan. Ini keajaiban. Garis miring terbalik petik 2. Kemudian dia memposting daftar panjang foto. Gambar pertama menunjukkan kepulan asap gelap keluar dari gunung berapi yang tidak aktif. Arti dari gambar tersebut membuat bingung orang yang melihatnya, dan banyak orang mengira gunung berapi tersebut akan segera meletus. Pada gambar kedua, pancaran cahaya biru muncul dari kota dan terbang ke langit. Apakah itu kembang api jenis baru atau balon udara? Mungkin itu suar dari pistol suar. Garis miring terbalik petik 2. Ada yang menyela. Gambar ketiga menjawab semua pertanyaan di benak penonton. Sapuan cahaya biru menjulang setinggi kepulan asap gelap. Meskipun pencahayaannya buruk karena gambar diambil saat senja, namun penonton dapat dengan jelas melihat sosok dua pria dalam cahaya biru dan asap gelap. OMG, apa itu? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Apakah itu UFO? Saya merasa cahaya biru itu adalah piring terbang. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Mungkin itu karena misilnya. Beberapa gas buang dari misil tersebut dapat menciptakan ilusi seperti ini. Itu sebabnya 90% penampakan UFO sebenarnya merupakan uji coba rudal. Garis miring terbalik petik 2. Ketika orang-orang berdebat tentang apa yang sebenarnya mereka lihat, semakin banyak gambar yang diunggah. Gambar-gambar baru ini menggambarkan pertarungan antara cahaya biru dan asap gelap. Jarak yang jauh antara kamera dan pertempuran, serta pencahayaan yang buruk, tidak menghasilkan gambar yang jernih. Namun, penonton masih bisa melihat kilatan petir dan kobaran api. Dari mana datangnya petir? Garis miring terbalik petik 2. Apakah saat ini sedang musim badai di Naypyidaw? Mengapa ada petir? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Mungkinkah itu senjata jenis baru yang menyerang menggunakan petir? Oh, sudahlah. Saya lupa kita sedang membicarakan pemerintah Myanmar. Saya ragu mereka punya uang untuk berinvestasi pada senjata baru. Garis miring terbalik petik 2. Komentar terus berdatangan seiring dengan semakin banyak gambar yang diunggah. Gambar terakhir menunjukkan energi emas keluar dari cahaya azure dan menghilangkan asap gelap. Namun,
Dari tempat Wegener berdiri, dia tidak menangkap rekaman Chen Fan yang sedang membuka gunung. Meski begitu, apa yang dipostingnya sejauh ini sudah cukup mengejutkan para pengikutnya di Facebook dan Twitter. Ini luar biasa, garis miring terbalik petik 2. Kita baru saja menyaksikan sejarah sedang dibuat. Garis miring terbalik petik 2. Saya yakin itu adalah serangan dari para pemberontak. Mereka pasti menggunakan semacam rudal baru dan itu menjelaskan UFO yang kita lihat. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang memposting tebakan mereka dan berdiskusi satu sama lain tentang kejadian tersebut. Untuk pertama kalinya, komentar Facebook Wegener mencapai 3.000 dan terus bertambah. Kalian berdua salah. Ini pertarungan antara dua pria. Garis miring terbalik petik 2. Wegener akhirnya menyela. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Kalian bercanda, bukan? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Apakah ini hari April Mop? Garis miring terbalik petik 2. Komentar Wegener diejek oleh para penggemar Facebooknya. Wegener yang terhormat, kami memahami bahwa Anda takut karena Anda berada dalam situasi yang menakutkan. Tetapi apa yang Anda katakan tidak masuk akal. Dalam foto Anda, terlihat jelas bahwa penampakan aneh itu terjadi beberapa ratus meter di atas permukaan tanah. Bisakah kamu menyebutkan siapa saja yang bisa terbang setinggi itu dan tetap mengudara? Iron Man, Superman, garis miring terbalik petik 2. Banyak netizen yang mengejeknya. Dia benar-benar brengsek, dia benar-benar ketakutan. Kembalilah padamu ibu, nak. Kamu tidak cukup tangguh untuk berperang. Beberapa orang bahkan mulai menindasnya. Itu benar, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah seorang pria Tionghoa bernama Chen Beixuan, dan dia terbang ke langit sementara tubuhnya bersinar biru. Garis miring terbalik petik 2. Wegener mencoba menjelaskan tetapi sepertinya tidak ada yang mempercayainya. Bahkan tidak ada satupun penggemar dan pengikutnya yang mempercayainya. Seorang bijak dari Tiongkok, benar-benar omong kosong. Garis miring terbalik petik 2. Wegener bukan satu-satunya orang yang diejek. Kebanyakan saksi mata mengalami ejekan yang sama ketika menceritakan apa yang mereka lihat. Kebanyakan orang mengira peristiwa itu akan segera dilupakan sampai seorang jurnalis dari BBC memposting video pendek di halaman Facebook miliknya. Judul videonya adalah, "Apakah dewa benar-benar ada di dunia ini?" Video tersebut dengan cepat menjadi viral di internet. Video tersebut merekam adegan yang sama seperti yang dilakukan banyak orang lainnya, pancaran cahaya biru terbang ke langit dan tampak sedang bertarung melawan kepulan asap gelap. Saat kamera diperbesar, masih terlihat seperti penampakan beberapa senjata militer yang tidak diketahui. Namun, tidak seperti Wegener dan banyak turis lainnya, jurnalis BBC membawa kamera profesional yang dapat mengambil banyak gambar dengan lebih jelas dibandingkan dengan ponsel. Bahkan tanpa memperbesar, penonton dapat melihat bola api dan bilah angin. Setelah kamera memperbesar, pemirsa dapat dengan jelas melihat sosok dua pria dalam cahaya biru dan asap gelap. Saya jurnalis BBC, Emi Grafiko. Saya bersumpah bahwa rekaman itu nyata. Garis miring terbalik petik 2. Emi mengetik sebaris komentar di Facebooknya dengan jari gemetar. Dia mengenakan setelan jasnya di hotel paling mewah di Naypyidaw. Dia melihat keluar jendela dan melihat banyak pria berpakaian militer pergi dari pintu ke pintu menyita kamera dan ponsel turis. Beberapa hal berguna muncul karenanya. Cepat, unggah lebih cepat. Garis miring terbalik petik 2. Emi melihat kembali halaman Facebooknya, memeriksa bilah kemajuan dengan gugup. Saat video pertama keluar, dia mendapat banyak komentar yang mengejek. Namun ejekan di kolom komentar berkurang drastis seiring dengan dipostingnya video kedua dan ketiga. Video ketiga memiliki kualitas terbaik dan paling meyakinkan. Itu menangkap momen ketika Chen Fan melepaskan sinar cahaya keemasan dari tangannya dan membuka gunung gelap. Astaga, apa yang saya tonton? Garis miring terbalik petik 2. Banyak orang yang melihat video itu menghela nafas dingin. Profesi Emi dan pekerjaannya di BBC membuat klaimnya jauh lebih dapat dipercaya dibandingkan klaim Wegener. Meskipun sosok kedua pria itu hanyalah dua bayangan buram dengan latar belakang kasar, namun ciri-ciri manusianya tidak salah lagi. Itu bisa jadi karena efek khusus dari studio pemenang penghargaan, atau sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di dunia kita. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang berseru. Video tersebut tersebar di media sosial seperti Facebook dan Twitter, hingga halaman Facebook pribadi Emi pun menjadi viral. 10.000 pengunjung,
20.000, 30.000. Jumlah pengunjung segera mencapai 100.000 dan masih terus meningkat. Di era media sosial, informasi menyebar dengan kecepatan cahaya. Video dan gambar ini telah menyebar ke seluruh dunia sebelum pemerintah mengambil tindakan untuk membendungnya. Pertempuran manusia super di ibu kota Myanmar. Garis miring terbalik petik 2. Dewa peradaban kuno itu nyata. Garis miring terbalik petik 2. Pertempuran Alkitabiah antara malaikat dan iblis. Garis miring terbalik petik 2. Sebagian besar outlet berita besar masih dapat menjunjung standar profesional mereka, namun berita utama yang diterbitkan oleh penerbit kecil menjadi semakin keterlaluan. Dalam beberapa jam, berita tersebut telah menyebar ke seluruh internet di luar Tiongkok. Sementara itu, di Tiongkok, Ning Jincheng sedang menelusuri halaman Weibo idolanya ketika dia menerima pesan dari temannya di Amerika Serikat. Jincheng, lihat ini. Orang bijak dan dewa itu nyata. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Jincheng tercengang. Saat temannya mengiriminya lebih banyak gambar dan video, Ning Jincheng langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah rekaman yang diambil oleh seorang jurnalis dari BBC di Myanmar. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa ini adalah pertarungan antara dewa Myanmar dan iblis. Pada akhirnya, dewa tersebut bahkan menghancurkan sarang iblis jauh di dalam gunung. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Jika kamu memperbesarnya, kamu dapat melihat bayangan seorang pria di dalam cahaya biru itu. Garis miring terbalik petik 2. Ning Jincheng terpana setelah mendengar penjelasan temannya. Kemudian dia diliputi oleh kegembiraan. OMG, ini berita besar. Ini, gila. Garis miring terbalik petik 2. Dia dengan cepat menyalin dan menempelkan gambar dan video tersebut ke halaman Weibo miliknya. Ning Jincheng bukan satu-satunya orang yang menerima dan memposting gambar-gambar ini. Tak lama kemudian berita tersebut menjadi viral dan menjadi viral. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, topik berita orang bijak di Myanmar menjadi topik paling populer di Weibo. Jumlah pencarian dengan cepat mencapai beberapa ratus ribu dalam hitungan jam. Apakah ini gambar asli? Garis miring terbalik petik 2. Kelihatannya seperti efek khusus. Mungkin palsu. Garis miring terbalik petik 2. Teman saya yang sedang berkeliling Myanmar memberitahu saya bahwa ini asli. Katanya ponsel dan kameranya sudah disita oleh polisi. Polisi Myanmar. Garis miring terbalik petik 2. Kabar menggembirakan tersebut membuat banyak orang begadang hingga tengah malam, berbincang dan berbagi pendapat dengan pengguna Weibo lainnya. Topik ini dengan cepat menyebar dari lingkaran Weibo ke forum-forum dan platform media sosial Tiongkok lainnya. Jadi orang bijak dan dewa dalam legenda itu nyata. Garis miring terbalik petik 2. Itu palsu. Saya tidak membelinya. Garis miring terbalik petik 2. Menurutku itu juga palsu. Sepertinya efek khusus. Garis miring terbalik petik 2. Netizen di Tiongkok dengan cepat terpecah belah menjadi dua kelompok opini dan mereka melakukan perdebatan sengit. Sementara itu, di asrama putri Universitas Yanjin, sekelompok gadis sedang mengobrol tentang berita. Fei, lihat, mereka bilang mereka telah melihat dewa di Myanmar, dan coba tebak. Dewa itu berbicara bahasa Mandarin. Garis miring terbalik petik 2. Seorang gadis energi dengan alis panjang tipis dan penampilan licik berteriak sambil memegang MacBook Air-nya. Maaf, saya sedang tidur. Garis miring terbalik petik 2. Su Rongfei sedang syuting film pada siang hari dan saat itu dia kelelahan. Dia melambaikan tangan dengan malas dan tidak ingin melanjutkan diskusi. Terserah. Aku akan menemukan orang bijak itu dan membuktikannya padamu. Garis miring terbalik petik 2. Gadis itu mendengus dan kemudian terus menelusuri halaman Weibo. Gunung Bajin, Zonghai. Guru, apakah menurut Anda pria dalam video itu adalah guru leluhur? Garis miring terbalik petik 2. Cheng Dankin berjalan ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kejauhan melalui kaca. Bahkan udara yang mengalir di sekelilingnya memiliki kualitas transendental. Saya bertaruh ini adalah pertarungan antara Lord Master dan Dewa Grand Magus. Dewa Grand Magus adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan dia sekuat kepala leluhur kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Lord Master. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berkata dengan ringan. Cheng Dankin menundukkan kepalanya setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu.
mencoba menahan rasa ngeri di benaknya. Dia telah menjadikan gurunya sebagai penggarap negara abadi dan mampu membunuh prajurit negara abadi dengan mudah. Akhirnya terpikir olehnya bahwa Chen Beixuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin dia benar-benar dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah pemikiran muncul di benak Cheng dan Qin. Sama seperti keluarga Hua, keluarga Lu, dan keluarga Wu yang terus mengawasi setiap perkembangan terkini dari acara tersebut, demikian pula keluarga Chen. Cucu saya mendapatkan lebih banyak kekuatan dari hari ke hari. Garis miring terbalik petik 2. Seru Chen Huayan sambil menonton video yang diposting di media sosial. Chen Guoguo melompat dari kursinya dan berteriak, sepupuku adalah seorang bijak. Sage, garis miring terbalik petik 2. Sementara itu, Chen Ning melihat video itu saat cahaya berkedip di matanya secara tiba-tiba. Namun, masih banyak orang yang tidak mempercayai rekaman tersebut dan bahkan mereka yang mempercayai keaslian video tersebut, rekaman tidak bisa melihat wajah Chen Fan dengan jelas. Bagaimanapun, umat manusia hidup dengan keterbatasan panca indera mereka dan mereka percaya bahwa melihat adalah percaya. Sementara itu, kediaman presiden di Naypyidaw diterangi lampu. Para pemimpin bangsa, serta para jenderal tertinggi, berkumpul di sebuah ruangan untuk rapat. Semua orang memandang ke pemimpin tertinggi Myanmar, Thein Sein untuk mendapatkan arahannya. Wajah Thein Sein tenang, tapi di saat yang sama suram. Dia bertanya kepada salah satu peserta pertemuan. Apakah dia masih berada di dalam gunung kegelapan? Garis miring terbalik petik 2. Presiden. Dia langsung menuju Hotel Shangri-La setelah dia menyelamatkan teman-temannya dari gunung gelap. Kami tidak mendekati hotel, tapi kami memantau dari jarak jauh. Garis miring terbalik petik 2. Kepala Departemen Intelijen menjawab dengan suara pelan. Baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Thein Sein mengertakkan gigi dan bangkit berdiri. Semuanya, tolong ikuti saya ke Hotel Shangri-La, saya akan memberikan penghormatan kepada raja yang perkasa itu. Garis miring terbalik petik 2. Ya, garis miring terbalik petik 2. Para jenderal dan pejabat pemerintah saling memandang dengan ketakutan. Namun, pada akhirnya, mereka bangkit dengan enggan. Konvoi besar berangkat dari kediaman presiden dan menuju Hotel Shangri-La. Sekelompok kendaraan lapis baja membersihkan jalan dan beberapa tank berada di belakang. Sementara itu, di dalam Hotel Shangri-La, Chen Fan sedang melihat 7 wajah penasaran. Apakah kamu teman Wen Jin? Namaku Andi, aku dari Amerika. Aku juga teman Wen Jin, jadi kamu tahu, kita punya kesamaan. Siapa namamu? Berapa umurmu? Garis miring terbalik petik 2. Kegelapan gadis berambut melongo ke arah Chen Fan, matanya dipenuhi kegilaan. Chen Fan tidak memberikan balasan. Dia berbalik untuk melihat Yu Wenjin. Yu Wenjin menutup mulutnya sambil terkikik. Tuan, Anda adalah penyelamat saya. Saya dan keluarga Evans tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Garis miring terbalik petik 2. Pria pirang bernama John berkata dengan sopan kepada Chen Fan. Saya di sini hanya untuk menyelamatkan Yu Wenjin. Saya tidak terlalu peduli dengan siapapun di antara kalian. Kami akan berangkat besok. Chen Fan melambaikan tangan untuk menolak. Meskipun ketujuh pria dan wanita ini dibina oleh Dewa Penyihir Agung karena bakat mereka yang tidak biasa dalam berkultivasi, mereka bukanlah siapa-siapa bagi Chen Fan. Bahkan ketika Andi merasa kecewa, dia mendengar sapaan hormat dari luar. Tuan Presiden dan para pemimpin negara lainnya ingin menyambut Anda secara langsung. Mereka menunggu Anda di bawah dekat pintu masuk. Semua orang melihat keluar jendela dan melihat sekelompok pria berjas berdiri di tengah angin dingin dengan rasa hormat yang besar. Sepertinya mereka adalah sekelompok siswa yang menunggu kepala sekolah. Myanmar adalah negara kecil, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, peralatan militer yang ketinggalan zaman, besarnya populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah beberapa hal yang membuat Thein Sein kurang percaya diri dibandingkan para pemimpin Jepang atau Rusia. Meskipun Rusia terpaksa menandatangani gencatan senjata dengan Chen Fan, pemimpin Rusia tidak perlu melepaskan martabat mereka dan memintanya seperti yang dilakukan oleh pemimpin Myanmar. Presiden Myanmar berdiri dengan ketakutan di luar hotel, bahkan hampir tidak berani masuk tanpa izin. Biarkan mereka masuk. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan begitu saja. Kepastian Chen Fan sangat mengesankan ketujuh anak laki-laki dan perempuan itu.
Meskipun Chen Fan telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dengan menjatuhkan sekte penyihir kegelapan, itu tidak berarti tingkat kekuatan yang sama untuk dapat memimpin presiden dengan begitu santai. Kilatan cahaya melintas di mata John. Namun, Myanmar tidak signifikan di panggung dunia, presidennya, Dan Sein, mengendalikan populasi puluhan juta jiwa. John berasal dari negara kaya, tetapi tidak ada satupun klan keluarga di negaranya yang bisa menandingi Dan Sein. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, tuanku. Garis miring terbalik petik 2. Dan Sein membungkuk dalam-dalam begitu dia masuk. Para jenderal dan pejabat pemerintah berdiri di belakangnya dengan ketakutan, khawatir Chen Fan akan membunuh mereka semua dalam sekejap keinginan. Namun, mereka terpaksa datang karena kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan. Kamu boleh bangkit. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan duduk di kursi dan mengangguk. Dan Sein menumpuk senyuman di wajahnya dan berjalan mendekat ke Chen Fan. Saya di sini setelah sekte penyihir kegelapan, bukan Myanmar. Tapi mengapa Anda mencoba menghentikan saya dan menghalangi jalan saya dengan militer Anda? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan bertanya dalam sebuah bahkan suara. Dan Sein tiba-tiba diliputi rasa takut, jadi dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuanku, saya berada di bawah kendali sekte penyihir kegelapan. Mereka menguasai Myanmar selama lebih dari 1 dekade dan pemerintah dipenuhi dengan orang-orang kepercayaan mereka. Saya tidak punya pilihan selain mematuhi patriark leluhur. Garis miring terbalik petik 2. Dan Sein dengan cepat melemparkan sekte penyihir kegelapan dan Dewa Penyihir Agung ke bawah bas. Hehe, Chen Fan tersenyum. Sekte penyihir kegelapan memang kuat, tapi itu tidak berarti presiden negara tersebut menyerah sepenuhnya. Namun, Chen Fan tidak ingin menyia-nyiakan energinya pada Dan Sein sejak awal, dan dia hanya mempertanyakan Dan Sein sebagai peringatan. Tuanku, saya bersedia mengambil 1/10 dari kekayaan negara saya sebagai kompensasi. Kata Dan Sein setelah mengertakkan gigi. Tidak perlu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menggelengkan kepalanya. PDB tahunan Myanmar hanya belasan miliar dolar, 10% dari itu mungkin merupakan jumlah uang yang besar bagi Dan Sein, tapi itu tidak berarti bagi Chen Fan. Chen Fan tidak bisa memikirkan apapun yang ingin diambil dari negara ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Garis miring terbalik petik 2. Wajah Dan Sein memucat saat pikirannya berpacu. Dia bertanya-tanya apakah Chen Fan akan membunuhnya. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di belakang Dan Sein melangkah maju dan berlutut di tanah. Nama saya Husipan. Saya dulunya adalah tetua senior kedua dari sekte penyihir kegelapan. Saya berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Garis miring terbalik petik 2. Orang yang angkat bicara adalah Tuan Hu. Aku membunuh Dewa Penyihir Agung dan memusnahkan sektemu. Apakah kamu tidak takut padaku? Chen Fan tersenyum setengah. Tuan Abadi, saya tahu bahwa saya tidak dapat melarikan diri dari Anda, jadi saya pikir sebaiknya saya datang menemui Anda secara langsung. Ditambah lagi, Anda akan memerlukan bantuan saya untuk mengelola kekayaan sebesar itu yang baru saja Anda peroleh. Husipan menegakkan punggungnya dan menjawab. Keberuntungan apa? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya. Sekte penyihir kegelapan dan Myanmar. Garis miring terbalik petik 2. Kata Husipan tegas. Meskipun Tuan Hu berbicara bahasa Mandarin dengan Chen Fan, Dan Sein telah menebak apa yang mereka bicarakan. Wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar kata Myanmar. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Abadi Chen, anggota sekte penyihir kegelapan telah menyusup ke seluruh sistem pemerintahan. Jadi meskipun Anda telah membunuh pemimpin kami, Dewa Penyihir Agung, bangsa ini masih di bawah kendali kami yang kuat. Garis miring terbalik petik 2. Husipan melanjutkan, Myanmar bukanlah negara yang kuat, namun tetap merupakan sebuah bangsa. Anda bisa dihormati sebagai dewa di Myanmar dan menjadi lebih berkuasa daripada seorang raja. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengakui bahwa tawaran Husipan menggiurkan bagi sebagian besar manusia. Tanah Myanmar adalah 3 kali lebih besar dari provinsi Jiangnan. Ia juga memiliki sumber modal yang besar. Jika dikelola dengan baik, negara ini bisa sekuat dan maju seperti Korea, atau bahkan Jepang. Namun, Chen Fan dulunya menguasai seluruh alam semesta, jadi dia tidak tertarik dengan tawaran itu sama sekali. Saya rasa saya tidak menginginkan itu. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memberi saya alasan untuk tidak membunuh Anda.
Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tanpa ekspresi. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Hu Xipan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan tidak tergoda oleh daya tarik yang begitu menarik. Hu Xipan tergagap saat pikirannya berpacu. Bahkan ketika kesabaran Chen Fan hampir habis, Hu Xipan berbicara lagi. Tuan Abadi, saya tahu hal lain, harta karun dewa tingkat bumi. Oh, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan akan mengakhiri hidupnya, tetapi informasi baru ini menarik minatnya dan membawanya kembali ke tempat duduknya. Saya mendengarkan. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Hu Xipan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara gemetar. Saya telah mendengarnya secara sepintas dari leluhur. Dia menyebutkan tempat tinggal gua yang digunakan oleh deity tingkat bumi 1000 tahun yang lalu. Patriark leluhur mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat itu beberapa dekade yang lalu. Bumi dewa tingkat yang biasa tinggal di kediaman telah lama binasa, tetapi dia meninggalkan banyak harta karun. Namun, tempat tinggal gua dijaga oleh banyak formasi susunan, dan patriark leluhur telah berupaya melucuti formasi susunan ini selama beberapa dekade tetapi tidak ada hasil berhasil. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa bulan yang lalu, keluarga Lin di Tiongkok Tenggara telah mengunjungi kami. Mereka menawarkan cara untuk membuka gerbang harta karun sebagai tanda niat baik untuk membentuk aliansi dengan mereka. Patriark leluhur harus telah melihat kemungkinan untuk mengalahkan Ye Qincang setelah gerbang dibuka, dan oleh karena itu, dia mulai mencari lebih banyak wadah energi yin misterius untuk menyelesaikan seni 7 jiwa ilahi kebenciannya. Garis miring terbalik petik 2. Hu Xipan tergagap dan akhirnya menyelesaikan kalimatnya. Tempat di mana dewa tingkat bumi dulu tinggal. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya saat kilatan kegembiraan melintas di wajahnya. Harta karun Dharma dewa tingkat bumi tidak berguna bagi Chen Fan karena dia dapat menciptakan artefak Dharma 10 kali lebih kuat dari itu. Namun, sisa-sisa dewa tingkat bumi adalah bahan berharga dalam banyak ramuan. Selain itu, Chen Fan bertaruh bahwa gua tempat tinggalnya pasti adalah tanah roh karena dewa tingkat bumi telah tinggal di sana. Sejak Chen Fan mencapai permukaan laut ilahi, bahkan arai besar naga hijau tidak dapat menyediakan spirit ki yang cukup untuk Chen Fan. Oleh karena itu, mencari sumber spirit ki lain adalah prioritas utamanya. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menembakkan 2 sinar cahaya biru dari matanya ke anak laki-laki Hu Xipan. Itu benar, aku bersumpah. Garis miring terbalik petik 2. Hu Xipan mengertakkan gigi dan berteriak. Baiklah, katakan padaku di mana itu, dan aku tidak hanya akan mengampuni nyawamu tetapi juga menjadikanmu master sekte dari sekte penyihir kegelapan. Aku akan menjadikan sekte penyihir kegelapan sebagai bagian dari sekte Kiong Utara milikku, dan menyebutnya sebagai bab penyihir kegelapan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk setelah dia memutuskan menggunakan energi jiwanya bahwa Hu Xipan tidak berbohong. Terima kasih, Guru Abadi. Garis miring terbalik petik 2. Hu Xipan gemetar ketakutan dan berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Penyihir Kegelapan dan Myanmar akan siap melayani Anda. Militer Myanmar akan siap membantu Anda, siap membela kehormatan Anda. Garis miring terbalik petik 2. Para pendengar tercengang. Apakah Chen Fan baru saja menjadi penguasa suatu bangsa? Den Sein terlihat kecewa tapi dia tidak berani protes. Setelah Hu Xipan menjadi Magus Lord of the Dark Witch chapter yang baru, Chen Fan membacakan mantra pada para tetua yang tersisa dan murid sekte yang kuat untuk memastikan kesetiaan mereka. Sekte penyihir kegelapan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, oleh karena itu, Chen Fan berhati-hati saat menghadapi mereka. Dia telah menciptakan sekte Kiong Utara untuk melindungi orang tuanya. Meskipun hanya ada 4 tetua yang tersisa di bab penyihir kegelapan, penambahan bab penyihir kegelapan akan meningkatkan kekuatan sekte Kiong Utara. Sementara itu, di dalam Gunung Kegelapan. Senang bertemu denganmu, Master Sekte. Garis miring terbalik petik 2. Para murid dari bab penyihir kegelapan mengikuti arahan tetua agung dan berlutut di depan Chen Fan. Meskipun Sekte Penyihir Kegelapan bukanlah bab penyihir kegelapan, tetua agung merasa lega karena mereka mampu mewariskan tradisi mereka. Ditambah lagi, mereka tidak bisa menolak tawaran Chen Fan. Kamu boleh bangkit. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan di tempat Grand Magus, di sampingnya,
Duduk Yu Wenjin. Sekte Qiong Utara adalah sekte baru, tapi kami sudah memiliki bab eliksir. Bab penyihir kegelapan akan menjadi bab kedua. Selain itu, kami memiliki penjaga sekte negara abadi. Jika Anda melayani saya dengan baik, saya bahkan mungkin mempertimbangkan menghapus mantramu dan mengajarimu seni budidaya abadi yang sesungguhnya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berkata dengan tenang. Benarkah? Garis miring terbalik petik 2. Grand Elder sangat gembira dengan pengumuman itu dan dia bersujud kepada Chen Fan dengan penuh semangat. Dewa Magus Agung telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan dia telah menciptakan seni jiwa ilahi 7 kebencian. Namun, dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Chen Fan. Jelas sekali bahwa Chen Fan jauh lebih kuat daripada anggota sekte penyihir kegelapan lainnya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kecuali para tetua. Ingat, chapter ini tidak mengizinkan pembunuhan yang tidak masuk akal. Semua seni rahasia keji yang kamu latih sebelumnya juga dilarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan. Ya, Master Sekte. Garis miring terbalik petik 2. Para murid menjawab dan kemudian pergi, meninggalkan para tetua sendirian bersama Chen Fan. Katakan padaku sekarang, di mana harta rahasia dewa tingkat bumi? Tanya Chen Fan. Harta karun dewa tingkat bumi. Para tetua saling memandang dengan ketakutan dan pada akhirnya, Tetua Agung akhirnya mengungkapkan lokasinya dengan enggan. Di mana? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengerutkan alis dan terkejut. Pulau Kalimantan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum ringan. Dia mengira dewa tingkat bumi berada di Tiongkok, tetapi dia tidak tahu bahwa dewa tingkat bumi telah mengembara hingga ke Asia Tenggara. Namun, tidak lama kemudian Chen Fan melihat alasannya. Tanah roh di Tiongkok telah habis ribuan tahun yang lalu, dan dewa tingkat bumi harus mencari di luar Tiongkok dan memasuki tanah perawan yang masih belum tersentuh manusia. Tetua Agung juga tahu lebih banyak tentang harta karun itu daripada Tuan Hu. Tuan Abadi Chen, harta karun dewa tingkat bumi ini ditemukan oleh patriark leluhur beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, dewa tingkat bumi telah membentuk formasi susunan yang tidak dapat ditembus menggunakan fitur unik di medan dan pengaturannya dengan bintang-bintang. Garis miring terbalik petik 2. Tetua Agung tidak menyembunyikan informasi apapun karena dia sudah menjadi bagian dari sekte Qiong Utara sekarang. Patriark leluhur mengatakan bahwa kekuatan formasi susunan ditentukan oleh keselarasan bintang-bintang. Ia akan mencapai titik terendah kekuatannya setiap 20 tahun dan merupakan peluang terbaik untuk mematahkan formasi susunan. Patriark leluhur mencobanya setiap 12 tahun sejak dia menemukannya. Berdasarkan perhitunganku, jendela berikutnya untuk kondisi melemahnya akan terjadi dalam 10 hari. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Dalam 10 hari, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Dia tahu bahwa tidak ada formasi arai yang bisa menghentikannya. Namun, karena dia telah mempelajari bab penyihir kegelapan, dia perlu memastikan bahwa semua jalan keluar sudah terikat. Bodoh sekali jika dia mempercayai semua yang dikatakan Husipan. Saya akan memerintahkan Husipan untuk mengawal 6 orang lainnya kembali. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin kembali ke Tiongkok sekarang atau Anda lebih memilih untuk tetap di sini sampai saya kembali dari Pulau Kalimantan? Chen Fan memandang Yu Wenjin dan bertanya. Yang mengejutkan, gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Aku tidak punya kerabat di Tiongkok sekarang. Nenek dibunuh oleh Grand Magus, dan aku juga tidak ingin kembali ke keluarga se-Grand Yin. Aku hanya ingin bersamamu, dan membantumu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Tetap di sini. Garis miring terbalik petik 2. Keputusan gadis itu mengejutkan Chen Fan. Namun, melihat tekad di matanya, dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku merasa tidak nyaman meninggalkan bab penyihir kegelapan di tangan Husipan. Kamu bisa menjadi mataku di sini. Garis miring terbalik petik 2. Begitu dia mengatakan itu, Chen Fan memanggil beberapa penggarap sempurna dari bab penyihir kegelapan dan memberi tahu mereka. Dia adalah murid ketiga saya. Mulai hari ini, Anda harus memperlakukannya sama seperti Anda memperlakukan saya. Jika saya tidak di sini, kata-katanya, adalah keinginan saya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Yu Wenjin dan Hu Sipan keduanya kaget dengan pengumuman itu. Xiao Fan, aku baru mencapai tingkat pencapaian Dao tingkat menengah,
dan para tetua ini semuanya adalah kultivator yang sempurna. Aku tidak bisa memerintah mereka. Yu Wenjin menggelengkan kepalanya saat rasa tidak nyaman melanda dirinya. Jangan khawatir, ini adalah aturan Sekte Qiong Utara. Anda adalah murid pribadi saya, dan karena itu Anda jauh lebih tinggi di tiang totem daripada salah satu dari mereka. Anda dapat memutuskan hidup atau mati mereka sesuka hati. Anda sama sekali tidak perlu khawatir. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum dan memulai seni. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengeluarkan sepotong jiwa ilahi dari para penggarap sempurna ini dan menantang mereka menjadi liontin batu giok. Hal-hal kecil ini mengandung sebagian dari jiwa mereka. Jika mereka menentangmu, hancurkan liontin itu untuk membunuh mereka semua. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Oke, garis miring terbalik petik 2. Didorong oleh tatapan tegas Chen Fan, Yu Wenjin mengangguk. Wajah Grand Elder berubah warna dan pada akhirnya, dia berlutut dan bersujud kepada gadis itu, Nyonya, mulai hari ini dan seterusnya, kami siap membantu Anda. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan kemudian meluangkan waktu untuk mengajari Yu Wenjin cara memanipulasi liontin itu dan mengajarinya cara menggunakan artefak Dharma untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga mengajarinya seni pemurnian jiwa Grand Yin. Seni ini diciptakan oleh Sekte Budidaya Abadi berukuran sedang. Meskipun sekte itu tidak terkenal, sekte itu unggul dalam budidaya Grand Yin. Yu Wenjin mendengarkan dengan penuh perhatian dan melatih gerakan Qi dari waktu ke waktu. Yu Wenjin adalah yang paling berbakat di antara murid-murid Chen Fan, berkat tubuh arcane yin-nya. Chen Fan bertaruh bahwa Yu Wenjin adalah satu-satunya orang yang mungkin suatu hari bisa meninggalkan bumi bersamanya ketika dia akhirnya memulai perjalanan kultivasi. Ketika Yuki Shirosa akhirnya tiba di Myanmar, Chen Fan baru saja menyelesaikan urusannya di Myanmar dan hendak berangkat. Tuan, apakah kita akan ke Malaysia kali ini? Garis miring terbalik petik 2. Yuki Shirosa bertanya dengan heran. Ya, jika kita dapat menemukan tanah roh, saya akan memperoleh tingkat pencapaian lain dalam kultivasi saya. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan dengan tenang. Salah satu tujuannya dalam petualangannya di luar Tiongkok adalah mencari surga gua yang lain. Oleh karena itu, Chen Fan tidak sabar untuk masuk ke gua tempat tinggal dewa tingkat bumi segera setelah dia mendengarnya. Semakin kuat dia, semakin kurangnya spirit Qi mengganggu pikirannya. Tanpa menemukan sumber spirit Qi baru, Chen Fan tidak akan mencapai level Conate Spirit selama 5 tahun berikutnya. Saat Chen Fan naik pesawat ke Malaysia, banyak kultivator juga keluar dari pengasingan mereka. Markas besar Sekte Hong di selatan Samudra Pasifik. Para murid dari Sekte Hong sedang sibuk ketika mereka mendengar lolongan yang menusuk. Mereka berbalik ke arah suara tersebut dan melihat seberkas cahaya putih mendarat dari puncak gunung, mengancam akan menembus langit. Di dalam cahaya putih ada sosok samar-samar seorang lelaki tua, dengan rambut putih dan janggut putih. Itu adalah, ketua sekte itu tertegun melihat pemandangan itu dan bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menjatuhkan penanya. Patriark leluhur akhirnya keluar dari pengasingannya. Garis miring terbalik petik 2. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Energi putih tiba-tiba berubah arah dan menukik ke bawah, mengikuti seberkas kabut putih di belakang. Orang tua itu menabrak kaca sebuah bangunan dan muncul tepat di depan Master Sekte Hong Sekte. Master Sekte berlutut dan bersujud. Senang bertemu dengan Anda, Patriark leluhur. Saya adalah pewaris Anda yang tidak layak, Hong Qianfan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Anda mungkin bangkit. Anda telah mengelola sekte dengan baik selama saya tidak ada selama ini. Patriark leluhur Sekte Hong, diselimuti oleh sepetak kabut putih, hanya memperlihatkan sebagian dari ekspresi lelaki tua itu secara tiba-tiba. Saya benar-benar tidak layak. Kehebatan dan ketenaran Sekte Hong telah berkurang di bawah manajemen saya. Saudara Lei adalah banyak bawahan lainnya yang mati di bawah pengawasan saya. Setiap kali saya memikirkannya, saya merasa sangat bersalah atas ketidakmampuan saya. Garis miring terbalik petik 2. Hong Qianfan jatuh ke tanah, air mata mengalir di matanya. Ini bukan salahmu. Chen Beixuan bahkan membunuh Dewa Penyihir Agung, kamu jelas bukan tandingan mereka. Aku terkesan karena kamu mampu bertahan melawan mereka begitu lama. Kata Patriark leluhur. Patriark leluhur, bolehkah saya bertanya mengapa Anda keluar dari pengasingan Anda? Hong Qianfan mengambil risiko. Susunan yang menjaga dewa tingkat bumi akan melemah.
Saudara Lin telah mengundang saya untuk bergabung dengannya untuk membuka tempat tinggal abadi. Patriark leluhur mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melanjutkan. Dan kita akan menyingkirkan Chen Beixuan selagi kita berada di sana. Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika Patriark leluhur dari Sekte Hong berbicara, energi berderak keluar dari mata Patriark leluhur. Hong Qianfan bersujud dengan gembira. Singapura adalah kota Asia Tenggara yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa dalam Eksodus. Meski berpenduduk sedikit, negara ini menguasai lokasi strategis di Selat Malaka dan pernah dipuji sebagai salah satu dari 4 macan Asia. Disebut juga kota singa. Mereka yang mengetahui letak wilayah di Singapura pasti tahu bahwa pusat kekuasaan di Singapura bukanlah kediaman presiden, melainkan di dalam kuil leluhur tua yang berada di tengah pusat kota. Aula Naga, itu adalah salah satu dari 3 sekte di Tiongkok bersama dengan Geng Hijau dan Sekte Hong. Geng Hijau sudah tidak ada lagi dan Sekte Hong telah menyebar jauh dari Tiongkok, namun Dragon Hall telah berakar di Asia Tenggara dan memainkan peran penting dalam berdirinya Singapura. Itu adalah hari biasa dan seperti hari-hari lainnya, ketua balai berada di dalam kuil leluhur, memberikan penghormatan kepada para leluhur. Dragon Hall baru-baru ini memindahkan kantor pusatnya dari kuil leluhur ke gedung pencakar langit bernama Dragon Plaza. Namun, kuil leluhur ini masih menyimpan makna simbolis di hati seluruh anggota Aula Naga. Pepohonan dan semak-semak menghiasi halaman luas yang kosong dan kecuali segelintir pelayan, sebagian besar orang telah pindah dari sini. Begitu kepala balai memasuki kuil leluhur, dia melihat pancaran cahaya biru di tengah halaman. Itu adalah seorang pria yang berdiri dengan tangan tertaut di belakang punggungnya, menatap langsung ke pintu masuk. Itu, Master Balai Naga menggigil dan kemudian berlutut. Saya adalah kepala Balai Naga yang ke-12. Saya menyambut Anda, Tuan Naga Anda yang terhormat. Saya berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Jadi, sudah ada 11 kepala balai sebelum Anda. Garis miring terbalik petik 2. Setelah beberapa saat, pria yang bermandikan cahaya biru itu menghela nafas dan berkata, Tuan Naga, apakah Anda di sini untuk membawa Chen Beixuan ke pengadilan? Kepala balai bertanya dengan hati-hati. Aku sudah berjanji pada seseorang, itu saja. Kata pria itu enteng. Dragon Hall dan keluarga Lin adalah sekutu sepanjang ingatanku. Dewa Magus Agung dibunuh oleh Chen Beixuan demi seorang wanita. Aku tidak bisa duduk-duduk dan menyaksikan teman-teman lamaku berjatuhan satu demi satu. Dia berbicara dengan nada datar, tapi kata-katanya memiliki kualitas yang dingin. Sementara itu, peluit jelas terdengar di langit di atas keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Penguasa keluarga Lin dan banyak Grandmaster seni bela diri lainnya menyaksikan dengan terkejut ketika sebuah gerbang yang telah disegel selama beberapa dekade terbuka dan seorang pria parubaya muncul dari dalam. Pria itu mengenakan kemeja polos dengan pedang panjang diikatkan di punggungnya. Penampilannya halus dan terpelajar, namun, ada energi yang bersinar di dalam matanya. Tuan keluarga Lin dan orang-orang di sekitarnya terkejut setelah melihat pria parubaya itu. Aku bersumpah akan mengakhiri hidup Chen Beixuan. Pria itu berkata dengan suara menggelegar sambil menghunus pedangnya. Sementara itu, Chen Fan tidak mengerti tentang implikasi kematian Dewa Penyihir Agung dan tiba di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia bersama Yuki Shirosa. Ia berencana bermalam di sini dan mencari pemandu sebelum berangkat menuju Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sangat luas dan mungkin sulit menemukan gua tempat tinggal tanpa pemandu lokal. Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia. Kota ini berpenduduk 2 juta jiwa dan jauh lebih maju dibandingkan ibu kota Myanmar. Setelah berkonsultasi dengan sopir taksi, Chen Fan dengan cepat menemukan penyedia layanan pemandu terbesar, Extreme Explorer. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Selamat datang, kami menyediakan semua jenis layanan pemandu. Hutan atau selam scuba, kami siap membantu Anda. Garis miring terbalik petik 2. Manajer itu berkata dengan senyum hangat di wajahnya. Kami sedang menuju ke Pulau Kalimantan, dan membutuhkan panduan, kata Chen Fan. Pulau Kalimantan, tentu saja. Senyum manajer itu melebar. Pulau Kalimantan selalu diselimuti misteri. Hollywood biasa membuat beberapa film tentang tempat misterius itu dan menarik lebih banyak pencari sensasi untuk menjelajah. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon, wajah manajer itu menjadi gelap. Rasa malu tertulis di seluruh wajahnya. Chen Fan sudah mendengar percakapan itu melalui telepon,
jadi dia mengerutkan alisnya dan berkata, jadi tidak ada panduan. Baiklah, kita akan mencarinya di tempat lain. Garis miring terbalik petik 2. Manajer itu mengertakkan gigi dan berkata sebelum pelanggannya pergi. Tuan, kami punya pemandu. Tapi Anda harus pergi bersama rombongan. Garis miring terbalik petik 2. Dengan rombongan, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan dan Yukishiro Sa bertukar pandang. Memang saat ini kita sedang musim pariwisata, dan banyak sekali wisatawan yang ingin ke Pulau Kalimantan namun pemandunya kurang. Masih ada satu tim yang masih belum berangkat. Jika Anda bersedia bergabung dengan mereka, kami dapat menawarkan Anda diskon. Manajer berkata dengan enggan. Baiklah, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir sejenak dan mengangguk. Dia hanya membutuhkan pemandu untuk mengarahkannya ke arah yang benar, dan begitu dia sampai di Pulau Kalimantan, dia berencana untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dan mencari gua tempat tinggalnya. Bagus sekali. Pemandu Anda adalah salah satu pekerja paling berpengalaman di perusahaan kami. Dia bisa menyebutkan nama setiap batu di Pulau Kalimantan. Garis miring terbalik petik 2. Manajer tersenyum dari sisi ke sisi dan kemudian berkata pelan. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa salah satu wanita yang bepergian dengan Anda adalah salah satu wanita paling bergengsi di Malaysia. Tetaplah berada di sisi baiknya, atau Anda akan dihukum oleh hukum. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Wanita bergengsi. Chen Beixuan merasa gembira dengan wahyu itu. Dia adalah penguasa langit mistik utara, siapa yang lebih bergengsi darinya? Wanita itu adalah seorang datuk. Harap jaga sopan santun Anda saat bepergian bersamanya. Wajah manajer itu menjadi sedikit gelap dan masuk. Chen Fan telah mengetahui tentang datuk di kehidupan masa lalunya. Datuk merupakan gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh pemimpin Malaysia. Sama seperti gelar ksatria, biasanya diberikan kepada orang yang berstatus sosial tinggi. Di Malaysia, orang yang bergelar datuk mempunyai banyak keistimewaan, bahkan ada yang di luar jangkauan hukum. Tidak lama kemudian Chen Fan bertemu dengan sang datuk. Dia masih sangat muda. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut melihat betapa mudanya datuk perempuan. Dia baru berusia 20-an dan mengenakan pakaian safari bersih dengan sepasang sepatu bot kulit hitam. Dia mengangkat dagunya dan tampak jauh dan menyendiri. Apakah mereka bergabung dengan kita? Garis miring terbalik petik 2. Datuk perempuan itu tampak sedikit kesal saat dia melirik Chen Fan dan Yukishiro Sa dengan dingin. Chen Fan berpenampilan biasa untuk menghindari deteksi pemerintah dunia. Oleh karena itu, dia tidak menarik perhatian sang datuk. Namun, ketika datuk mengarahkan pandangannya pada Yukishiro Sa, dia terkejut dengan kecantikannya. Tujuan ekspedisi kami adalah lembah tanpa jalan kembali. Letaknya di bagian paling berbahaya di pulau ini. Apa kalian yakin kalian berdua bisa mengatasinya? Garis miring terbalik petik 2. Datuk itu menggelengkan kepalanya dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Lembah tanpa kembali. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut. Disitulah letak harta karun itu. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa dewa tingkat bumi pasti telah menggunakan arai Dharma untuk melindungi propertinya. Itu menjelaskan mengapa tempat itu dianggap paling berbahaya di pulau itu. Dengan pemikiran itu, Chen Fan berkata perlahan. Kami juga menuju ke sana. Garis miring terbalik petik 2. Kamu, datuk itu mendengus dan berkata dengan nada mengejek, baiklah, jika kamu bisa mengalahkan pengawalku, aku mungkin akan berpikir untuk membiarkanmu bergabung dengan kami. Aku tidak ingin mati beratnya sekitar. Garis miring terbalik petik 2. Saat datuk mengatakan itu, seorang pria berotot dengan kulit gelap melangkah maju. Gerakan pria itu memiliki kualitas yang suka berperang. Tatapan tajamnya mengandung niat yang sama mematikannya dengan serigala lapar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan internal dalam sistemnya, terbukti bahwa dia adalah seorang master seni bela diri campuran yang kompeten. Namanya Seiksal, dan dia adalah salah satu pasukan khusus kerajaan Malaysia. Saya akan mengizinkan Anda bergabung dengan kami jika Anda bisa mengalahkannya. Datuk melipat tangannya dan berkata dengan sombong. Manajer menatap Chen Fan dengan cemas, berharap Chen Fan tidak mengambil umpan. Pasukan khusus kerajaan adalah pasukan khusus elit di Malaysia. Pangkatnya diisi dengan tentara elit yang mematikan jika bukan pembunuh yang bisa mengalahkan 5 orang biasa pada saat yang bersamaan. Yukishiro Sa. Chen Fan berbicara pelan.
Yukishirosa mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di tengah ruangan. Kamu ingin dia bertarung dengan Seiksal? Garis miring terbalik petik 2. Datuk itu memutar matanya tak percaya. Rasa jijik dan benci terhadap Chen Fan tertulis di seluruh wajahnya. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Seiksal adalah seorang prajurit yang kejam dan dia meninju Yukishirosa tanpa menahan kekuatannya. Betapapun kuatnya Seiksal, dia hanyalah manusia biasa dan bukan tandingannya melawan Yukishirosa. Kaca, garis miring terbalik petik 2. Dalam sekejap, Yukishirosa telah mematahkan tulang di salah satu lengan Seiksal. Dia mengulurkan tangan kecil dan berkulit halus dan meraih lengan berotot Seiksal dan memutarnya. Garis miring terbalik petik 2. Seiksal mendengus kesakitan saat dia mundur. Wajahnya sudah dipenuhi keringat. Pelatihan militer selama bertahun-tahun telah mengkondisikan pikirannya untuk mengatasi rasa sakit dengan baik. Jadi dia memegang lengannya yang patah dengan satu tangan dalam kesakitan yang hening. Garis miring terbalik petik 2. Datuk dan pengawalnya menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah menyangka Yukishirosa mampu mematahkan lengan Seiksal dengan mudah. Kamu ingin mencoba lagi? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menatap Datuk dengan tenang. Wajah Datuk berubah warna saat amarah menyulut api di matanya. Bahkan ketika dia hendak kembali ke Chen Fan, seorang pria parubaya berjalan mendekatinya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Datuk itu terkejut pada awalnya, lalu dia menatap Yukishirosa dengan heran. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mendengar kata-kata pria parubaya itu, dan itu membuatnya geli. Nyonya, gadis berpakaian putih itu adalah ahli seni bela diri. Dia jauh lebih kuat dari penjaga kita. Garis miring terbalik petik 2. Pria parubaya itu pastilah pengguna pasukan internal. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengenali kekuatan Yukishirosa. Namun, tidak ada pengguna kekuatan internal yang peduli dengan Chen Fan. Datuk itu membuang muka dan memasang kembali tatapan dingin dan menyendiri di wajahnya. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Beberapa pemuda segera tiba di kamar. Mereka semua tampak seperti ahli waris kaya, dan salah satunya berkulit putih. Berdasarkan percakapan mereka, Chen Fan mengetahui bahwa pria dan wanita ini semuanya berasal dari keluarga berkuasa di Malaysia. Nama datuk tersebut adalah Guo Nuanuan, dan ayahnya adalah orang berpengaruh di Malaysia keturunan Tionghoa. Semuanya sudah di sini, ayo berangkat. Garis miring terbalik petik 2. Pemandunya adalah seorang Melayu berusia 40-an. Namanya Hasan. Guo Nuanuan dan pengelana lainnya telah bersiap dengan baik. Mereka mengemas kantong tidur, ransel, jatah makanan, peralatan, Namun, Chen Fan dan Yukishirosa tidak mengemas apapun, dan satu-satunya barang tambahan yang mereka miliki hanyalah pedang yang diikatkan di punggung Yukishirosa. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pelancong. Hasan sedikit mengernyit, tapi menyimpan kekhawatirannya sendiri. Saat dia melihat Yukishirosa, kekhawatirannya sepertinya semakin dalam. Rombongan berbagi tumpangan dengan jet pribadi Guo Nuanuan dan tiba di Pulau Kalimantan. Jet pribadi ini adalah Gulfstream G650 dengan harga listing $50 juta AS. Biaya bahan bakar saja sudah cukup bagi Chen Fan untuk berkeliling dunia. Saudari Guo, mengapa kita membiarkan keduanya ikut serta? Garis miring terbalik petik 2. Beberapa pria kekar duduk bersama Guo Nuanuan di kursi kelas bisnis yang luas. Demikianlah, Kak Guo, kita hanya membutuhkan Paman Sie dan pengawal kita, bukan beban berat. Seorang pemuda tampan angkat bicara. Mereka semua orang Tionghoa, jadi kupikir aku akan membantu mereka. Guo Nuanuan dengan anggun mengangkat secangkir kopi ke bibirnya dan berkata, ditambah lagi, itu bukan beban mati. Gadis itu baru saja mematahkan lengan Seiksal. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Beberapa ahli waris kaya juga terkejut dengan wahyu tersebut. Seiksal adalah penjaga terkuat kedua yang melindungi Guo Nuanuan. Dia bahkan membantu Guo Nuanuan memenangkan sedikit uang di pertarungan kandang bawah tanah. Bagaimana bisa gadis penurut seperti itu bisa mengalahkannya? Di belakangnya, Paman Sie menunduk dan berkata, itu benar. Saya yakin pemuda itu berasal dari keluarga terkemuka di Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Paman Sie adalah seorang pria Tionghoa berusia 50-an.
Tubuhnya yang tinggi menjulang tinggi di hadapan sekelompok anak muda dan telapak tangannya ditutupi kulit tebal dan gelap. Beberapa penjaga memandang Paman Xie dengan penuh rasa hormat. Klan keluarga besar di Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang melihat ke samping dan mengarahkan pandangan terkejut mereka pada Chen Fan. Berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menemukan satu pun tulang kerajaan pada pemuda itu. Perjalanan ke lembah tanpa jalan kembali itu panjang, kita punya banyak kesempatan untuk mengujinya. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan menyesap kopinya, dan secerca kemarahan dan rasa malu muncul di matanya. Gulfstream G650 segera mendarat di kota Kucing. Itu adalah ibu kota negara bagian Sarawak. Begitu mereka turun dari pesawat, mereka disambut oleh sekelompok bangsawan setempat yang berkuasa. Mereka di sini untuk menyambut Datuk, dan mereka mengira Chen Fan dan Yuki Shirosa adalah teman perjalanan Datuk.